saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Biar kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang haus akan Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Dan biar kita bisa siapkan hati kita mau beribadah, kita mau memuji nama Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kita dikuatkan, biar kita teguh dalam harapan kita di dalam Tuhan. Mari saudara, semoga kita bisa bersama dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, dengan membawa rasa syukur kami Tuhan, yang boleh kami terima di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat segala anugerah Tuhan, kasih karunia, berkat rahmat-Mu yang selalu baru di setiap harinya Tuhan, yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan di waktu ini Tuhan, biarlah kami boleh memuji dengan sungguh-sungguh Tuhan, menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti bisa menjadi nilai dan bisa menjadi kebenaran yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan yang pimpin ibadah ini Tuhan dari awal yang pada akhirnya. Setiap yang melayani Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir, disertai Tuhan, disertai oleh Roh Tuhan. Biarlah kami boleh penuh Tuhan, biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita mau bawa korban syukur kita. Hati kita mau penuh dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan.
sungguh-sungguh. Dan kami mau menikmati ibadah ini, karena ini bermanfaat bagi kami sekalian Tuhan. Mari kuduskan, sucikan kami, dan mari Tuhan layakkan kami sekalian, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan kami yang hadir bersama-sama, dan juga saudara-saudara kami yang bersama-sama secara online beribadah. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah ini. Mari Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan mengalir bersama-sama dengan kami, dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam ruangan hati kami. Kami ikat setiap roh kuasa intimidasi yang ingin mencuri kebahagiaan firman Tuhan dan mencuri bahagia kami daripada Tuhan, yang ingin menjauhkan kami daripada kasih karunia Kristus. Kami bersepakat mengikat setiap tipu daya iblis, dan kami tidak tunduk di dalamnya. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Berdoa pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara buka kita, amin. Amin. Bisa kasih salam ke dirinya, sobat temannya mungkin belum. Kita mengatakan engkau baik Tuhan.
mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini, saudara. Sudah minggu keempat ya, di bulan ini kita sudah masuk ke akhir tahun, saudara. Kita bisa mengingat kembali, kita renungkan betapa banyak pertolongan Tuhan yang kita rasakan, saudara. Kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap kita. Hanya Tuhan yang menjadi tempat kita bisa berharap.
yang sudah terlebih dahulu Kau berikan kepada kami Tuhan. Mari Bapa, saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari. Kami mau mencintai firman-Mu Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu Yes. dalam kehidupan Amen. kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang bukakan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, semua boleh tunduk di dalam Engkau ya Bapa, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, tutup punggus kami dalam kuasa darah-Mu, Tuhan urapi kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap benih firman tertanam di dalam hati kami, di tempat yang subur, bertumbuh dan berbuah, dan buah-buah itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan buah-buah itu juga menjadi kesaksian diberitakan bagi jiwa-jiwa yang lain menentangkan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Sebuah sukacita yang saudara. Kalau di bulan Desember itu banyak berita sukacita yang saudara-saudara ya. Kita tahu karena ada momen Natal. Sukacita, banyak hiasan, banyak gemerlap, dan banyak berita-berita sukacita beredar saudara. Salah satunya kita bisa terima banyak berita-berita sukacita lewat handphone saudara. Berita sukacitanya apa? Kita tahu jadi berita-berita, di sana tempatnya bagus loh hiasannya, di sana bagus, di sini bagus, dan begitu banyak tempat-tempat yang bagus saudara. Yang kita tidak tahu karena mendapat berita-berita itu tahu. Mereka membagikan itu karena apa? Mereka merasa sukacita, senang melihat hiasan-hiasan dekorasi tempat yang bagus, dan mereka memberitakan kepada orang lain supaya orang lain juga nikmati saudara ya. Masih di sini saudara semua tahu yang mereka yang tanggal di belah tanggal eskalatornya ditutupin hiasan-hiasan itu ramai banget saudara. Dan kemarin itu saya sempat menyempatkan waktu untuk pergi bertinggal dan ketemu beberapa jemaat di sana saudara ya. Di sana orang begitu banyak saudara, bisa dibilang begitu banyak. Bagaimana mereka tahu? Mereka tahu karena berita itu dapat dari handphone ya, dari sosmed, dari internet saudara-saudara, dan mereka menikmati tahu itu. Dan saudara-saudaranya dikasih tahu, misalnya adik saya juga, Ci, tempat itu bagus loh Ci, udah pergi belum Ci? Belum, misalnya, yuk kesana ya Ci, kita sempetin waktu, demikian ya saudara. Karena kita punya kerinduan supaya mereka menikmati supaya kita itu. Dan juga bukan hanya itu saja saudara. Dan juga ternyata apa? Banyak berita-berita, banyak diskon rupanya ya, kalau di bulan Desember di Natal. Kemarin tadi mengatakan, itu loh dapat kuponnya di ini, jadi beli ini cuma sekian ya saudara. Nah saudara-saudara, suatu sukacita kalau kita memberitakan kabar baik buat orang-orang supaya orang mendapat kabar baik, mereka bisa tidak melewatkan suatu kesempatan, suatu momen supaya mereka juga bisa menikmatinya saudara-saudara. Nah terlebih lagi kita juga punya apa? Berita yang lebih luar biasa itu berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang tidak perlu kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan. Ini minggu terakhir kita di bulan Desember saudara-saudara, kita sudah mendengarkan tema memberitakan keselamatan. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin bagikan supaya kita merenungkan bersama-sama bagaimana kita memberitakan keselamatan dari Tuhan untuk keluarga dan juga saudara. Kalau kemarin kita Natal sudah mendengar Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita, dan hari ini minggu terakhir ini kita diingatkan kembali, kita mendengar kita mau memberitakan keselamatan dari Tuhan untuk keluarga kita ya saudara ya. Karena kita tahu Tuhan sudah hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, kita tahu setiap orang ingin selamat ya saudara ya. Setiap orang ingin selamat dari sakit penyakit, selamat dari keuangan, selamat dari mara bahaya dan sebagainya saudara. Nah, untuk mendapatkan keselamatan itu setiap orang berusaha dengan berbagai cara dengan usahanya. Tapi kita tahu manusia ini terbatas untuk mencari keselamatan itu, untuk memperoleh keselamatan itu. Tapi kita tahu keselamatan itu ada dalam Tuhan. Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara-saudara, kita memberitakan keselamatan dari Tuhan untuk keluarga. Dengan demikian kita memberitakan atau membawa kabar baik untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasih, untuk orang-orang yang ada di dekat kita, yang mungkin sehari-hari bersama-sama dengan kita, hadir dengan kita, saudara-saudara. Nah kita bagikan kabar baiknya itu apa? Kita memberitakan apa? Ada suatu harapan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian ada apa? Ada keselamatan di dalam Tuhan, keselamatan kekal di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita rindu keluarga kita ini menerima apa? Menerima berkat, kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Karena kita sudah menerimanya lebih dahulu. Dan kita juga membagikannya, dan keluarga kita juga boleh mendapat apa? Penyertaan, perlindungan dari Tuhan, keselamatan kita. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri keselamatan kekal itu ya saudara ya, tapi kita juga mau bagikan kepada keluarga kita, orang yang dekat dengan kita,
keluarga kita diselamatkan dari neraka. Nah, saudara-saudara pasti ingat cerita tentang Adam dan Hawa. Kita di awal perjanjian lama berbicara tentang keluarga. Allah bercerita tentang apa? Adam dan Hawa. Kita tahu sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya. Tuhan sudah sediakan lebih dahulu, baru diciptakan manusia. Ini membuktikan suatu Allah itu penuh kasih. Allah itu begitu mengasihi kita. Dia menyediakan segala sesuatunya lebih dahulu buat kita. Nah, saudara dan kita juga tahu apa? Allah itu hadir di dalam taman Eden bersama-sama dengan mereka. Dan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kita lihat ya saudara ya di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, Tuhan kasih semua, tapi hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan. Tuhan baik ya saudara, memberikan sudah lebih berlimpah, lebih banyak kemahannya satu. Tapi kita tahu kisahnya ya, bagaimana iblis dalam bentuk ular membujuk Hawa dan Hawa memberikan itu kepada Adam. Nah, di sini kalau kita melihat Adam dan Hawa diberikan perintah oleh Tuhan, tapi mereka tidak taat, memilih untuk tidak taat, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, mereka jatuh dalam dosa, saudara tahu, mereka mencari malu dan mereka berusaha apa? Dengan usahanya mereka berusaha untuk membuat apa? Baju cawat dari daun. Tapi kita tahu daun itu sifatnya hanya sementara ya, tidak kuat, tidak bertahan untuk lama. Nah, Allah mengasihi manusia dan Allah mencari mereka. Mereka kan bersembunyi, Allah tahu mereka di mana, tapi Allah inisiatif mencari mereka dan menemukan mereka apa? Tuhan membuatkan mereka apa? Suatu pakaian dari kulit binatang. Daun dan kulit binatang lebih tahan lama yang saudara ya daripada daun. Nah, disinilah korban pertama. Tuhan berikan mereka pakaian dari kulit binatang. Saudara, kita tahu Allah begitu mengasihi kita dan keselamatan itu inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita. Kita mau baca ya di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25 saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini kita melihat kisah kelahiran Yesus Kristus. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dan kalau kita lihat di sini, keselamatan hanya ada pada Tuhan. Nah, saudara-saudara sangat jelas dikatakan Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, kita perlu memberitakan keselamatan itu. Memberitakan keselamatan itu berarti apa? Kita memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah keselamatan. Dan di sini dikatakan juga di ayat 23-nya apa? Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, berarti menyertai. Kalau namanya menyertai itu berarti ada ya, hadir bersama-sama kita. Nah, berarti kan Allah hadir untuk menyelamatkan kita semua. Dan kita lihat misalnya satu lagi, kalau tadi kita melihat Yusuf.
Sekarang kita lihat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita kasih tanda yang engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Dikatakan lagi, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet harapmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut anak itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca lihat di saat ini, malaikat Tuhan datang kepada Maria. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam hidupnya. Malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk memberitakan keselamatan, ya saudara. Respon Maria dan Yusuf bagaimana, saudara? Maria memilih taat. Sampai dikatakan di ayat yang tadi kita baca, dikatakan di ayat 38 apa? "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan juga kita lihat bagaimana Yusuf juga memilih taat. Dia tidak jadi menceraikan secara diam-diam Maria. Kenapa? Malaikat Tuhan sudah datang kepada Yusuf. Nah, saudara, kita melihat Tuhan memakai Yusuf dan Maria di dalam rencana keselamatan ini. Respon mereka taat. Nah, saudara-saudara, keselamatan ini inisiatifnya dari Tuhan, diprakarsai oleh Tuhan, dan sudah diberitakan oleh Allah dari kita perjanjian lama, saudara. Kemudian apa? Diberitakan lagi melalui paparan nabi-nabi, dan malaikat Tuhan juga memberitakan. Dan sampai apa? Tuhan pun sampai memberikan suatu petunjuk apa? Bintang terang. Bintang terang sebagai petunjuk atau pengharapan, petunjuk supaya menuntut orang-orang Majus bisa datang. Nah, bintang terang ini juga menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, saudara. Di tengah kegelapan Tuhan hadir sebagai terang bagi kita, ya saudara, ya. Tuhan hadir sebagai terang untuk menyelamatkan dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, saudara-saudara, kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan ini, kita memiliki respon seperti Maria dan Yusuf. Mereka respon taat, meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi apa? Di dalam rencana keselamatan Tuhan bagi manusia. Nah, saudara-saudara, kita juga hidup untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan untuk keluarga kita. Dan mungkin kita mengucap syukur kalau kita bersama-sama keluarga ada yang sudah bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada yang belum, saudara-saudara. Tetapi kita tetap jangan putus asa, jangan patah semangat, karena kita tahu Tuhan mengasihi setiap keluarga. Karena begitu pentingnya keluarga bagi Allah, Tuhan mau menyelamatkan setiap keluarga kita. Kita lihat dari awal kita perjanjian lama berbicara tentang keluarga Adam dan Hawa. Kemudian apa? Diakhiri kita perjanjian lama di dalam Malayaki 4 ayat 6. Malayaki 4 ayat 6 kita baca ya saudara, tentang keluarga. Maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya dengan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini Tuhan rindu terjadi suatu pemulihan di dalam keluarga, supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Tuhan rindu memulihkan, mungkin memulihkan apa? Memulihkan begitu sakit hati, kepahitan, kekecewaan, karena
di Alkitab Perjanjian Baru juga kita melihat tentang silsilah Tuhan Yesus. Nah mungkin tuh kalau baca silsilah yang panjang, wah membosankan. Tapi itu penting saudara. Kalau belum baca, jangan baca perlahan. Itu Tuhan luar biasa saudara. Silsilahnya demikian jelas. Kemudian apa? Keluarga Yusuf dan Maria akan menikah. Tuhan pakai keluarga ini. Keluarga sebagai lembaga dasar saudara. Tuhan rindu keluarga pasangan suami dan istri yang akan menikah itu. Tuhan rindu untuk kehidupan mereka apa? Dipulihkan, diselamatkan supaya kan dari keluarga ini nanti generasi menjadi generasi yang dipulihkan, diselamatkan, generasi yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam keselamatan Tuhan saudara-saudara. Dan juga kita tahu di kitab akhir Perjanjian Baru apa mengenai perjamuan kawin anak tunggal. Nah saudara-saudara, Tuhan rindu untuk memulihkan setiap keluarga. Ayah, bapak di dalam keluarga kita, di dalam dunia ini, Tuhan rindu memakai setiap mereka menjadi contoh, menjadi teladan, figur. Kenapa? Ayah kepala keluarga sebagai imam untuk membawa keluarga mereka untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu dipulihkan saudara. Kalau belum dipulihkan, bagaimana keluarga ini bisa bersama-sama istilahnya sehati atau lekat untuk bisa datang kepada Tuhan? Kalau masih ada suatu batasan atau ganjalan-ganjalan yang lain. Kita rindu pada hari ini kita merenungkan sama-sama. Jika keluarga kita masih ada ganjalan-ganjalan dan sebagainya, biarlah itu boleh dipulihkan. Supaya keluarga dipulihkan ini mereka datang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan bisa bersama-sama ya melayani Tuhan. Pasti saya yakin itu kerinduan kita semua. Kalau di dalam gereja ini juga kita lihat ada generasi-generasi dari atasnya yang masih beribadah, dari kakek, nenek, cucunya mereka bisa beribadah bersama-sama juga di tempat ini. Kita mengucap syukur mulai mendapatkan anugerah itu. Nah saudara-saudara, kita tadi lihat betapa Allah sangat mengasihi keluarga penting buat kita. Tuhan menyelamatkan bukan hanya kita sendiri, tapi Tuhan ingin menyelamatkan seisi keluarga kita, yang menyelamatkan seisi keluarga kita. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Alkitab banyak bercerita tentang keluarga siapa yang Tuhan selamatkan seisi keluarga. Kita tahu cerita Nuh, ya saudara ya, Nuh dan keluarganya selamat saudara, bukan Nuh sendiri, tapi Nuh dan keluarganya. Kemudian juga apa? Abraham dan seisi keluarganya juga menerima Tuhan. Kemudian apa lagi? Mengenai cerita anak domba Paskah untuk seisi keluarganya di kitab Keluaran. Kemudian juga apa? Mengenai cerita apa? Sekeluarga yang beroleh jabatan imam. Mereka dalam satu keluarga sebagai imam-imam melayani. Kemudian yang mungkin saudara juga tidak asing, cerita mengenai siapa? Kisah Rahab juga bersama apa? Seisi keluarganya beroleh keselamatan. Kemudian siapa lagi saudara? Cerita keluarga Obed itu. Bagaimana Obed itu mendapat berkat, seisi rumahnya mendapat berkat. Berarti apa? Tuhan itu peduli sama keluarga. Tuhan sayang sama keluarga saudara. Kemudian juga apa? Kalau nanti kita baca kitab Ulangan juga ada tertulis seisi keluarga bersukaria. Kemudian kita juga bercerita Sakius dan seisi keluarganya, ya, menerima Tuhan diselamatkan. Kemudian cerita siapa lagi saudara tentang keluarga pegawai istana, tentang kisah Yesus menyembuhkan anak. Nah, pegawai istana dan keluarganya percaya kepada Tuhan. Kemudian juga kisah siapa? Cornelius dan keluarganya. Dia saleh, dia serta isi rumahnya takut akan Allah. Kemudian juga kita tahu kisah siapa saudara? Lydia, tentang Lydia dan keluarganya dibaptis. Berarti sisi keluarga ini diselamatkan. Dan yang kita tidak asing ke cerita siapa lagi saudara? Cerita tentang kepala penjara di Filipi ya saudara ya. Kepala penjara di Filipi dan keluarganya, mereka diselamatkan juga. Kemudian ada kisah-kisah Kristus dan keluarganya. Ada juga kisah Bapak Onesiphorus, keluarga Stefanus, dan juga yang kita tahu janji Pentakosta itu adalah untuk kamu beserta anak-anakmu, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 39. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk seluruh keluarga kita. Bahkan di dalam Lukas 10 ayat 5 sampai 6 dikatakan apa? Damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu keluarga penting bagi Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita dan seisi keluarga kita. Nah, saudara-saudara, dalam memberitakan keselamatan ini kita tahu, dalam memberitakan keselamatan ini ada apa? Kalau kita perhatikan ada unsur apa? Ada unsur kasih, ya kan? Ada unsur kasih,
yang sudah disediakan, otomatis kita mau merespon menerima itu. Dan kita tahu di balik keselamatan hidup kekal itu Pak, ada berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, ada damai sejahtera yang dari Tuhan berikan bagi kita, bagi sisi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara-saudara, mungkin kita berpikir bagaimana nih caranya kita memberitakan keselamatan kepada keluarga. Mungkin kalau orang tua ngomong ke anak mungkin berpikir gampang, tapi kalau anak ngomong ke orang yang lebih tua disangka apa? Menggurui, sok tahu dan sebagainya. Mungkin kita anak-anak sudah istilahnya sudah terasa down dulu atau minder atau takut dan sebagainya. Tapi jangan takut. Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang menolong kita memimpin kita. Caranya gampang saudara, pasti apa? Kita harus berdoa. Kita berdoa. Kita bisa memberikan keselamatan kepada keluarga kita, kalau orang yang kita kasih dengan cara kita bisa berdoa. Setiap hari kita berdoa bagi mereka, karena kita tahu Roh Kudus yang akan bekerja melembutkan setiap hati yang keras dan saudara. Kemudian kita juga bisa berdoa melalui kesaksian hidup kita. Dalam kesaksian hidup kita sehari-hari di dalam keluarga kita juga bisa melihat saudara. Kemudian apa? Kita mengajak mereka kita dengan cara ajakan yang lembut. Jangan dipaksa, jangan dengan cara keras ya saudara ya. Kenapa? Dengan cara paksa, cara keras, mereka melihat nanti kok kelakuan kita demikian begitu, tidak menunjukkan kasih itu lemah lembut. Kita tahu ya saudara ya, salah satunya ya saudara ya. Kita belajar biar kita senantiasa berdoa untuk keluarga kita dan menjadi kesaksian hidup, dan kita mengajak lembut untuk keluarga kita supaya keluarga kita dimenangkan. Saudara-saudara, Allah hadir untuk keluarga saya, untuk keluarga saudara juga. Untuk keluarga saya, bisa dikatakan tuh papa saya itu baru tahun 2018 saudara, dia terima. Kalau mama saya lebih awal, masa-masa saya masih sepertinya kuliah, sepertinya bahagia saudara. Kenapa? Bukan hal yang mudah mungkin, proses juga lama, tapi Pak kami sebagai anak-anaknya tetap berdoa. Sampai suatu saat itu yang di 2018 itu Agustus, saya sepakat dengan saya, coba kita sepakat berdoa ya. Nanti kita ketemu pagi itu Pak saya kasih waktu tanggal 25 Agustus kalau pasti doakan. Nah itu kami sepakat, kami datang berdoa, karena jujur dokter mengatakan usia tua itu rentan saudara yang resiko. Kita doa sepakat dalam beberapa hari sebelumnya, dan pada hari itu kami datang. Nah kami datang, yaudah kami doa, kami bimbing. Dan puji Tuhan itu karena Roh Kudus juga ya saudara, dan yang melembutkan dari akhirnya menerima. Nah dengan demikian kemudian apa proses operasi berjalan. Kira-kira itu operasi Agustus, dia Oktober saudara, Oktober dia meminta penantian. Nah udah kita layani apa yang diminta saudara. Nah saudara, Tuhan hadir untuk keluarga Anda, Tuhan hadir di dalam gereja kita juga. Tidak ada keluarga juga di dalam gereja ini ya, keluarga Allah. Kenapa? Di dalam darah Yesus Kristus, bukan keluarga fisik secara darah manusia kita, tetapi kita adalah keluarga Allah karena darah Yesus Kristus. Saudara, Tuhan hadir juga berkeluarga kita di dalam sini karena apa? Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tuhan juga rindu untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam gerejanya, mereka juga apa? Dipulihkan kehidupannya. Semakin hari boleh semakin luar biasa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi ya saudara. Dan juga boleh membagikan apa? Keselamatan bagi orang-orang lain saudara. Tuhan pakai kehidupan kita semua saudara. Nah saudara, bagaimana gereja kita juga punya visi apa? Keluarga yang kuat dan berdampak. Nah keribuan kita, setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini, keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan dan juga keluarga-keluarga yang dimenangkan. Jika butuh dukungan doa, jangan sungkan bisa beritahu kepada kami, pada kita hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita bersatu hati bersama-sama berdoa untuk setiap keluarga yang ada di dalam gereja ini juga ya saudara ya. Karena kita rindu keluarga di dalam gereja ini dipulihkan, diselamatkan menjadi keluarga yang kuat dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang menjamah setiap hati boleh terbuka menerima keselamatan saudara. Dan kerinduan kita, berita keselamatan yang sudah kita terima, maka kita meresponi, kita akan terima. Jangan disia-siakan, jangan dilewatkan, karena ini adalah berita yang sangat berharga saudara. Berita yang benar-benar melampaui sukacita atau keindahan yang lainnya, karena ini bersifat kekal saudara-saudara. Dan dalam musik nanti bersiap-siap. Nah saudara-saudara, kita
Kita mau baca di ayat Kisah Rasul 16 ayat 31. Karena untuk kemudian Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita berani firman Tuhan, kita aminkan. Keselamatan bukan hanya bagi kita, tapi bagi seisi keluarga kita. Bagaimana Allah begitu mengasihi semua orang yang saudara. Dan juga di Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita mengucap syukur Yesus Kristus adalah juru selamat kita saudaranya. Kita sudah menerima keselamatan itu. Dia satu-satunya sumber keselamatan bagi kita. Mari saudara, kita mulaikan pujian, kita katakan Yesus engkau juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kita telah dilayakan, dikasihi, dan diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh besar kasih setia di dalam kehidupan kita. Biarlah keluarga kita juga boleh mendapat keselamatan itu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berada di dalam setiap keluarga kami. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap keluarga kami, Tuhan. Dan kami tahu Tuhan mengasihi keluarga kami, Tuhan. Mari Tuhan, pakai hidup kami, Tuhan, yang dalam menerima kasih itu telah menerima keselamatan dari Engkau, dan yang mengurapi setiap kami, dan yang memberikan kekuatan keberadaan bagi kami. Roh Kudus yang memimpin kami, supaya kehidupan kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Kristus, dan seisi keluarga kami boleh diselamatkan dan bernama, dan juga kami menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberitakan kasih-Mu juga Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biarlah dunia ini boleh melihat Tuhan terang-Mu Tuhan, keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, firman ini Tuhan tertanam di dalam hati kami Tuhan, menguatkan, menumbuhkan, memimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami terima kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami respon di dalam kehidupan kami sebagai dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.
hariannya. Ya biar firman Tuhan yang baru saja kita dengar bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita dan bisa kita bagikan juga ke keluarga kita. Oke, kita mau persiapkan sembahyang kita yang untuk progresi sampai ke depan. Kita bersatu dalam doa yang saudara seperti ini kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala. Biar firman yang dibagikan tidak sia-sia Tuhan, berakar, bertumbuh kuat di dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan yang berkati juga Gembala Tuhan dalam kehidupannya, dalam buah tangannya Tuhan buat berhasil diangkat naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Diberkati juga keluarganya Tuhan, orang tuanya Tuhan, anaknya juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, biar kami boleh memberi dengan ketulusan dan kerelaan hati kami Tuhan. Tidak semuanya hanya untuk memuliakan nama saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Setiap hari Rabu ya saudara ya, untuk minggu pertama di bulan Januari ada ibadah PBI ya saudara, bisa hadir di tanggal di hari Rabu tanggal 7 ya saudara. Dan terima kasih untuk setiap donatur yang telah memberikan atau membantu dalam bentuk materi, dalam bentuk banyak hal ya saudara, dekorasi, satu dari kursi-kursi yang kita dudukin sekarang itu juga dari donatur. Terima kasih, biar kiranya Tuhan yang berkati orang saudara. Dan untuk ibadah doa setiap hari Sabtu itu tetap ada, saudara dan bisa hadir juga setiap jam 8 pagi di tempat ini saudara. Dan karena ini minggu terakhir, tentu saja kita akan merayakan yang berulang tahun di bulan Desember ini. Saya undang untuk saudara-saudara, om tante, teman-teman semua yang berulang tahun di bulan Desember bisa maju ke depan, kita mau merayakan bersama-sama. Bisa bantu di kuenya.
mungkin tidak tertulis di depan layar, mungkin dari saudara-saudara yang berada di Desember bisa langsung menampilkan kepada yang bersama-sama. Ada bisa pakai sendiri foto dulu. Lihat kamera ya, tuh. Silakan ke Bunda untuk bisa mendoakan berulang tahun. Nanti yang berlaku boleh ada kemari dan saya mau ulang hamba Tuhan. Kalau tidak nanti bisa bantu di dalam doa buat mereka juga ya. Mari kita berdoa untuk mereka dan saudara. Bapak kami berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Desember ini ya Bapak. Kami mau bersyukur Tuhan sudah memimpin dan menjaga kehidupan mereka. Tuhan sudah menambahkan umur 1 tahun lagi kepada mereka. Terima kasih Tuhan penyertaan yang ajaib dan harap dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan kiranya berkat juga tercurah atas setiap mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka lebih lagi Tuhan. Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semakin bertumbuh bertambah di dalam Tuhan. Menjadi saluran berkat, menjadi terang dimanapun mereka kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkat-Mu, kasih sayang-Mu tercurah atas kehidupan mereka lebih lagi Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan Desember, baik yang datang pada saat ini maupun mereka yang belum bisa hadir Tuhan di tempat mereka masing-masing. Berkat-Mu juga tercurah atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun di bulan Desember. Dan silakan duduk dan jemaat bisa duduk. Bersama-sama untuk membaca Mazmur 91 ya saudara. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan empaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan maut, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular telung akan kau lampaui. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan menyebutkannya dan memuliakannya. Dengan banyak umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kita juga membawa di dalam doa saudara untuk Ibu Tan Kyoknyo ya saudara ya, dan juga memulihkan untuk kesehatannya beliau saudara, dan juga untuk nama-nama yang lain yang akan kita bawa di dalam doa juga untuk saudara Tommy Atnaja juga yang akan rencana untuk proses operasi di tanggal 5 Januari untuk proses operasi tulang belakang yang kedua ya saudara ya, anak dari Pak Pun tadi. Dan kita dukung doa juga untuk saudara Tommy, dan juga saudara salam dari Bapak Gembala. Bapak Gembala sedang melayani ya saudara yang di JTC, dan mari saudara kita bawa di dalam doa untuk saudara-saudara kita ini ya saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit Tuhan, bagi mereka yang mungkin sedang lemah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan pertolongan kepada mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka Tuhan. Dan kami bawa Tuhan khusus untuk Ibu Tan Kyoknyo Tuhan. Mari Tuhan yang tolong untuk setiap syaraf-syaraf di dalam tubuhnya Tuhan boleh kembali normal, Tuhan yang memulihkan Tuhan, sehingga dia bisa berbicara dengan baik, dengan normal, dan juga bisa memiliki untuk nafsu makan yang dengan baik, dengan normal ya Bapak. Untuk organ-organ tubuhnya, untuk tangannya yang mungkin mengalami kelemahan, dan kami mengucap syukur beransur-ansur sudah mengalami pemulihan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyempurnakan kesehatannya lebih lagi ya Bapak. Nah Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara Tommy Tuhan, dan yang menjamah memulihkan dia. Kami telah melihat Tuhan penyertaan Tuhan Tuhan yang sudah menyertai dia sampai saat ini Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan yang menyertai dia untuk proses medis yang akan dilakukan pada rencana pada 5 Januari nanti Tuhan, untuk operasi kedua ini di tulang belakang. Kami percaya Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang menyertai Tuhan, dan pakai setiap dokter-dokter tim medis semua Tuhan. Semoga boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan kami boleh melihat kasih kuasa bisa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya lebih lagi ya Bapak. Dan Bapak, kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang lainnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan yang memberikan juga kesehatan, kekuatan kepada setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memakai setiap kami Tuhan dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan Bapak, kami juga mau siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Engkau. Kami saudara-saudara, kita mau arahkan hati kita, kita diri, kita mau menerima berkat dari Engkau. Berkati lagi yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati Engkau dari dalam rumah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau arahkan hati kita mau menerima berkat dari Tuhan. Dan yang memberkati setiap kita, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, di dalam berkat kasih sayang Tuhan, kehidupan kami Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, terus naik bukan yang turun. Dan kehidupan kami ini dipakai untuk menjadi saluran berkat juga bagi orang lain ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau sekarang juga Tuhan berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, supaya tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami mau arahkan hati kami Tuhan, kami mau terima berkat dari Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan menyertai Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia, yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dengan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua seperti pada nanti sore dan tanggal 31.